sejahtera buat kita sekalian. Selamat pagi. Ya, saya Lapu Tombelai pengampu mata kuliah arsitektur komputer pada program studi Teknik Informatika Sekolah Tinggi Teknik Komputer. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi definisi arsitektur komputer atau konsep dasar atau pengantar arsitektur komputer. Nah, berbicara tentang arsitektur komputer adalah hubungan organisasi komputer. Organisasi komputer ini mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komponen sistem komputer dan interkoneksi atau keterhubungannya yang merealisasikan spesifikasi arsitektural. Nah, contoh adalah teknologi perangkat keras atau hardware, kemudian perangkat antarmuka atau interface, kemudian teknologi media penyimpanan atau memori, kemudian sinyal-sinyal kontrol. Nah, fungsi dari komputer itu adalah yang pertama, fungsinya adalah operasi pengolahan data. Kemudian yang kedua, operasi penyimpanan data atau biasa disebut dengan storage. Kemudian operasi pemindahan data dan operasi kendali atau kontrol. Nah, sebelum saya jauh membahas, jadi definisi komputer itu adalah seperangkat peralatan elektronik dan mekanik yang mampu bekerja sama secara terkoordinasi, sanggup menerima input berupa data, mengolah data sesuai dengan program, serta output atau hasil yang berupa informasi. Nah, dari gambar ini jadi unit fungsional dasar komputer terdiri dari komponen input devices atau peralatan masukan, kemudian output devices adalah unit output atau unit perangkat keluaran. Nah, nanti akan saya bahas komponen-komponen apa yang termasuk dalam alat masukan atau input devices dan komponen-komponen apa saja yang masuk di output devices atau keluaran. Kemudian media storage atau media memori penyimpanan ini tidak bisa juga dipisahkan dari komputer ini. Kemudian unit pengolah data tersendiri ini biasa disebut dengan Central Processing Unit atau CPU. Nah, di dalamnya itu ada arithmetic and logic atau biasa juga disebut dengan ALO. Nah, komputer ini harus dapat memindahkan data antar dirinya dengan dunia luar. Kemudian lingkungan pengoperasian komputer terdiri dari perangkat yang melayani sumber data atau tempat tujuan data. Ketika data diterima dari atau dikirimkan ke sebuah perangkat yang terhubung langsung dengan komputer, proses ini dikenal sebagai input output dan perangkat tersebut dikenal sebagai periferal. Nah, dari gambar ini perpindahan data dari peralatan input
akan masuk ke dalam unit pengolah data atau biasa disebut dengan CPU. Nah, data movement apparatus, kemudian ada mekanisme pengontrolan atau pengawal kendali, lalu masuk di data penyimpanan dan fasilitas penyimpanan data, kemudian fasilitas pemrosesan data. Ini data masuk, kemudian masuk ke dalam media penyimpanan. Bisa juga data dari media penyimpanan diambil dan kembali lagi ke output ya, atau ke media keluaran. Nah, kemudian di mekanisme pengontrolan itu ya ada proses pengolahan data di situ ya, dan kontrol mekanismenya di sini terus berjalan. Nah, dari sini bisa dilihat ya, komputer itu terdiri dari central processing unit. Ini satu sistem begini, ada sistem interconnection, ada input output devices, lalu ada main memory. Nah, ini ada komunikasi ya, communication line. Nah, ini ya, peralatan yang dihubungkan dengan peralatan komputer itu. Nah, sistem komputer, komponen pokok CPU ini biasa ya, ada casing atau biasa disebut dengan rumah tempat peralatan central processing unit diletakkan. Nah, di dalamnya itu ada mainboard ya, ada memori, ada visual graphic ya, adapter, ada hard disk, kemudian ada RAM di dalamnya ya. Kemudian power supply ini tidak bisa dipisahkan juga dari komponen komputer itu, karena power supply ini mempunyai peran juga yang sangat penting di dalam mensuplai arus listrik ke dalam CPU. Nah, ini dari gambar ini saya perlihatkan gambar power supply ini. Nah, kita lihat kabel-kabel power yang ada ya, dimasukkan ke dalam casing. Nah, jadi mainboard pertama itu adalah komponen yang tempat untuk menghubungkan semua komponen-komponen pengolahan data, itu disebut dengan mainboard ya, atau motherboard itu, atau papan induk yang berfungsi sebagai koneksi atau penghubung antara peripheral lainnya, tempat menempatkan prosesor, memori, case, video card, sound card, LAN card, RAM, hard disk ya, yang saya sudah sebutkan tadi. Nah, ini slot atau socket untuk tempat untuk slot untuk memasang kabel power dari power supply. Nah, ini adalah contoh atau bentuk daripada mainboard, papan induk ya. Ya, di dalam ini ada CPU socket, ada sistem memori, ada AGP slot, ada PCI slot, ada ACR slot, lalu ada chipset NOR bridge, dan ada chipset SOR bridge. Nanti saya akan jelaskan berikutnya komponen-komponen ini semuanya. Lalu ada CPU fan, lalu ada panel konektor, lalu ada power supply, ada ID konektor. Nah, bagian motherboard, yaitu chipset berfungsi sebagai penghubung atau interface antara track dan kontrol aliran informasi ke dalam komputer. Dia mengontrol informasi pengaksesan dari prosesor ke memori, case mengalirkan data,
ke dan dari devices lain, komunikasi dan lain-lain. Kemudian chipset merupakan bagian kritikal dari komputer. Dengan chipsetlah perintah yang diberikan oleh device lain dapat dilaksanakan. Nah, contohnya dalam menentukan kecepatan atau speed dan kinerja dari suatu prosesor atau memori ditentukan oleh dukungan teknologi chipset. Jenis chipsetlah yang mempengaruhi kelebihan atau dukungan mainboard terhadap perangkat lainnya. Ada banyak pemain atau vendor dalam teknologi ini. Contoh yang ini produk lama ya, Intel, VIA, IBM dan lain-lain. Nah, ada tadi chipset North bridge atau itu di sebelah kiri, jadi bridge, jadi north ya, ada utara, jadi kemudian bridge itu chipset penghubung. Jadi North bridge mengatur jenis prosesor, mengatur kecepatan memori dan jenisnya. Kemudian menjamin dukungan AGP ya, kemudian bandwidth pada bus datanya. Kemudian short bridge atau penghubung yang di sebelah selatan itu ya, kenapa short? Karena dia berada di pojok selatan di mainboard. Posisinya di selatan. Ini fungsinya untuk mengatur kecepatan transfer hard disk, dukungan peripheral interface universal serial bus, firewire, dukungan terhadap onboard, sound card dan modem, dukungan integrated terhadap input output dan hardware monitoring. Nah, dari sini Anda bisa lihat kalau ini adalah prosesor yang digunakan itu adalah AMD. Kemudian posisi notebooknya itu ya, ini chipset yang lama katanya ya 400. Lalu di shortbridge-nya juga ini chipset yang lama juga VT 0235. Nah, kemudian peripheral yang lain itu terkoneksi ke sini ya. Jadi dari gambar ini bisa kita ketahui ya. Nah, ini ada merek-merek ya, ada chipset yang ada VIA, ada SIS ya, ada Asus. Nah, terus sistem bus fungsinya adalah saluran data, memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Saluran ini disebut dengan bus data. Jadi bus ini adalah kanal atau jalur, tapi dalam bentuk kabel ya. Itu. Jadi kalau kabel sekarang itu kan bisa SATA, dan dulu itu ATA ya, yang tebal. Sekarang kan semakin kecil busnya ya, tetapi kecepatannya itu lebih cepat dibanding dengan yang lama ya, walaupun kelihatannya lebar tetapi ya lebih cepat yang SATA. Operasinya secara mudah bila sebuah devices akan mengirimkan data ke devices lain, maka devices tersebut harus melakukan satu, memperoleh penggunaan bus, kemudian dua, memindahkan data melalui bus. Baik, untuk sementara sampai di sini pembahasan saya tentang pengantar arsitektur komputer. Semoga di lain kesempatan saya akan lanjutkan lagi. Semoga materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa menjadi pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa. Sekian dan terima kasih.